Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Wijaya dengan NIM 0546058816, dan video ini saya buat untuk memenuhi syarat penilaian pada mata kuliah jaringan komputer tugas 2 Universitas Terbuka, di mana soal dan cara penyelesaiannya sudah saya rangkum seperti di layar sebelah kiri. Kita hanya akan memperjelas lagi dalam comment form yang ada di sebelah kanan untuk kegunaan dan beberapa perintah-perintah yang ada di dalam soal ini. Kita perjelas lagi. Pertama yang ada di soal adalah cd atau change directory. Misalnya cd ini akan membuka directory baru yang ada di user directory C kita, misalnya user C, misalnya cd dokumen. Ini sudah masuk ke folder dokumen. Kalau misalnya kita lihat, kita akan mendapatkan ini di users atau dokumen. Kita ada masuk di dalam sini. Nah, misalnya lagi dari dokumen tadi kita keluar, kita hanya perlu cd untuk keluar dari directory dokumen. Misalnya kita lanjut buka, misalnya Octave, di sini ada Apple. Kita buka Apple, maka salah. Lupa, kita belum masukin cd-nya, cd Apple. Kita sudah masuk ke directory Apple. Ini semua ada di user. Nah, yang kedua itu CLS, itu clear screen. Nah, kita keluar dulu dari directory Apple. Clear screen itu untuk menghapus semua yang ada di itu atau membersihkan comment prompt CLS. Nah, sedangkan kalau CLS di slash tanda tanya itu untuk menjelaskan arti dari CLS itu sendiri. CLS itu kan artinya clear screen. Nah, soal selanjutnya adalah dir atau directory. Dir itu misalnya kita ini untuk menampilkan daftar file dari folder pada directory ini. Nah, kalau misalnya tadi saya contohkan di awal kan satu persatu saya contohkan. Nah, sedangkan kalau kita tulis dir atau directory, kita akan mendapatkan semua yang ada di sini. Nah, dari mulai change, M2, STS4, VS Code, VS Code Air, Apple, G-Scope Packet Tracer, konteks, dan lain-lain. Sedangkan untuk dir slash tanda tanya itu untuk menampilkan penjelasan lengkap mengenai opsi-opsi perintah dir, misalnya dir P untuk menampilkan per halaman. Nah, ini seperti ini. Langsung aja kita ubah ke selanjutnya, bila topik dengan if config. If config sendiri itu adalah untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan komputer saya. Misalnya di sini saya memiliki IP address-nya 192.168.1.7. Ini koneksi dari WiFi saya, subnet mask-nya seperti ini, default gateway-nya 1.1. Nah, untuk if config hal untuk menampilkan informasi secara lebih detail termasuk DHCP-nya, DNS-nya, terus adapter detail, MAC address, segala macam. Sini ada semuanya. Untuk jika if config release, if config release itu dia akan melepaskan alamat IP yang diberikan. Nah, ini akan memutuskan jaringan internet sementara ya. Kita klik, kita enter release, maka jaringannya akan salah, kita belum ini slashnya, lupa. Nah, ini akan memutuskan jaringan internet untuk sementara. Nah, internetnya mati ya. Untuk membalikkan lagi, kita membutuhkan config renew atau meminta kembali alamat IP baru dari DHCP. Jadi, config renew, kita akan balik lagi, akan terhubung kembali kepada DHCP yang sudah terputus barusan ketika kita rilis. Nah, untuk config display DNS itu untuk menampilkan cache yang tersimpan pada komputer ini akan panjang. Nah, seperti itu karena cache-nya itu banyak sekali, yang isinya itu domain-domain yang pernah diakses dan IP hasil resolusi dari DNS itu sendiri. Ini akan panjang karena datanya sudah panjang saya buat, historinya udah banyak. Nah,
untuk flash DNS itu untuk menghapus atau menghapus seluruh cache DNS yang ada di komputer. Nah, Windows IP configuration successfully published in the DNS resolver cache ini untuk digunakan ketika mungkin terjadi error saat mengakses website yang kita perlukan. Nah, untuk yang register DNS, ini untuk memperbaiki masalah hostname atau DNS server. Nah, untuk ping sendiri, kita contohnya memanggil alamat IP saya ya, 108.1.7. Karena terhubung dengan jaringan, jadi terhubung. Misalnya IP yang tidak terhubung, misal 158.1.7. Nah, salah, belum ada pingnya. Ping. Nah, ini kan kita asal aja, kita entah itu dari IP mana, mungkin nggak terhubung ke jaringan, jadi tidak dapat ditemukan sehingga ditemukan running seperti ini, request timeout. Oke. Selanjutnya itu nanti netstart itu untuk menampilkan koneksi jaringan yang sedang aktif. Nah, ini ada beberapa port yang digunakan di dalam komputer. Bisa melihat port listening, active TCP connection, routing cable, dan lain-lain. Ini IP saya terhubung. Oke, selanjutnya trace apa sih bacanya? Ini untuk menelusuri jalur untuk dilewati paket data menuju server tujuan. Iya, secara historical saya belum begitu paham soal yang ini. Paling saya butuh pengetahuan lebih lanjut lagi. Selanjutnya ping untuk gabungkan fungsi ping dari tracer sekaligus menganalisis paket loss pada setiap hop. Kurang lebih seperti ini. Sama, saya belum begitu paham, tapi butuh beberapa penyesuaian lagi. NS lookup, kita langsung ke NS lookup aja. Ini untuk mengambil informasi di NS suatu domain, misalnya NS lookup google.com. Oke, google.com. Kita akan menemukan DNS-nya Google, itu ini. Misalnya NS lookup kompas.com. Oke. Ini, selanjutnya netsh ini untuk perintah lanjutan mengatur jaringan seperti konfigurasi. Misalnya, nah ini kan ada contohnya, kita langsung aja netsh. Ini wifi-nya, kita lihat profil wifi-nya. Oke, lanjut kita contoh. Kita buka contohnya, misalnya netsh WLAN show profile. Kita akan melihat profil yang wifi kita pakai. Nah, ini historicalnya, saya pernah connect di wifi sini, dan lain-lain. Oke, setelahnya kita root. Misalnya root itu untuk melihat atau mengatur routing table di komputer. Misalnya root print itu untuk tampilkan table routing. Coba ya. Wow, panjang. Ini tampilan table routing yang ada di jaringan internet saya. Kalau yang misalnya contoh ini kan membuat root baru, kita skip aja, kita langsung ke yang terakhir, nomor 20. Net itu pemerintah manajemen jaringan Windows, seperti mengatur user dan mengatur service. Misalnya kita buka net komputer. Oke. Seperti itu contohnya, misalnya kita net user. Nah, seperti itu jadinya. Begitu kira-kira penjelasan tugas 2 dari jaringan komputer yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga nilainya bisa baik. Ini kita clear lagi pakai fungsi yang tadi kita sudah pelajari. Kita ganti ke clear screen aja. Nah, ya, saya pamit, mundur diri.
Octavian Wijaya, NIM 0546058816. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.